Yuk kita mulai ya. Ya, yang masih belum enak duduknya dienakin duduknya. Alkitabnya disiapin, kalau sudah dapat, sudah punya lembar pelajaran, disiapin juga boleh. Alat tulis juga boleh buat catat-catat ya. Kita akan mulai sekolah minggu kita pagi ini. Baik, Shalom. Selamat pagi semuanya. Hari ini cerah ya. Siapa yang bangunnya kesiangan? Siapa yang bangunnya kesiangan hari ini? Bangunnya 7:30 gitu, udah males gitu bangunnya. Enggak ya. Tante Elis ganti dulu sinyalnya. Aku jam 6. Oh, sip. Asik. Oke. Pagi ini Oke, maaf ya, sinyalnya ini agak terhambat sinyal. Oke, yuk kita akan memulai sekolah minggu kita pagi ini. Kita masuk ke pelajaran yang ketiga ya, hari ini ya. Ya, sudah semangat, sudah siap pagi ini sekolah minggu? Ya, sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu aja ya. Kita mau nyanyi sama-sama, sudah ada Om Parul yang akan menolong kita pagi ini. Yuk kita puji Tuhan dulu ya Om Parul. Oke. Pujiannya ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dengan penuh sukacita. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Om Parul. Kita diingatkan ya pagi ini ya, disemangati untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, mengasihi sesama seperti mengasihi Tuhan. Ya, oke. Pagi ini sebelum kita lebih lanjut, kita mau minta pimpinan Tuhan untuk masuk lebih lanjut ke dalam sekolah minggu kita. Apakah kemarin sudah dipilih? Tante Els jadi lupa. Yang bersedia doa pembukaan sudah ada belum ya? Belum. Belum ya? Ada yang bersedia pagi ini? Tapi ini ada Lintang. Apakah Lintang sudah siap? Oh, sudah ada Lintang pagi ini. Hai Lintang, bersedia menolong kami untuk berdoa pembukaan? Menolong kita semua? Oke. Yuk. Yuk, silakan Lintang yuk, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami mau
belajar sekolah minggu berkati kami sehat semua dan kami bisa mengerti dan mempercayaimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Lintang. Doanya simple tapi on point ya. Oke. Ya, pagi ini kita akan belajar ya. Kita akan mendengarkan cerita pelajaran kita pagi ini di pelajaran yang ketiga. Ada kaitannya pasti sama lagu kita tadi ya. Dan yang akan menolong kita pagi ini Tante Ana. Kembali ke Tante Ana pagi ini ya. Ketemu lagi sama Tante Ana. Ya, Oke, sudah siap Tante Ana? Silakan. ya. Selamat pagi. Pagi. Semuanya pagi. Oke, Tante. Masih semangat ya? Baik, kita hari ini belajar pelajaran ketiga, menjadi pelaku firman. Nah, sebelumnya Tante mau tanya dulu nih. Ini gambar apa? Siapa yang tahu ini gambar apa namanya? Bangun rumah. Bangun rumah yang belum jadi, Tante. Ya, bangun rumah belum jadi. bangun. Nah, itu dia namanya yang tepat, pondasi bangunan. Nah, tapi pernah ya lihat ini ya, kalau rumah belum jadi itu pasti yang paling bawah yang dibangun itu adalah ini. Ini namanya pondasi. Ya. Kenapa sih kok dikasih pondasi-pondasi segala? Ada manfaatnya nggak ya pondasi ini? Ada nggak manfaatnya? Ada manfaatnya. Kenapa Selo? Ada manfaatnya. Ada. Nah, manfaatnya tuh apa ya? Ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Kita buka dulu di Lukas 6. Yes, sedikit nih bacaannya. Lukas 6. Sudah, Tante. Ya, ayat 46 sampai 49. Cuma 4 ayat nih. Tante Ana minta tolong nanti siapa ya? Yang 46 bareng-bareng ya, Lovely Lively 46. Kemudian 47 Mendru 47, 48 rombongan aja nih, rombongan ARF nih 48. Nah, kemudian yang terakhir Eden ayat 49. Berapa, Tante? Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Lukas 6. Udah? 46 nanti Lovely Lively. 47 siapa tadi ya? Oh, Mendru. 48 nih rombongan ARF ini. Arare Rafael. Kemudian 49 Eden. Ya, Eden ya. Lukas 6 sudah siap semua? Kalau sudah siap, oke, dimulai dari Lovely Lively, dibaca judulnya ya. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Kemudian 47, Mendru. Nah, Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Eden 49. Apa? Eden sudah ketemu, Eden?
Ada yang mau bantu Iden ayat 49 terakhir? Lintang, Tante. Oh, Lintang, oke. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah. Dan pada saat ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Amin, terima kasih. Nah, di sini yang kita baca tadi itu Tuhan memberikan 2 perumpamaan. Bagaimana seseorang itu menanggapi akan perintah Tuhan. Yang satu mau bekerja keras, yang satunya hanya memperhatikan aja dan mendengarkan. Nah, ada 2 nih. Yang pertama yang membangun di atas batu, di atas pondasi itu. Ketika ada badai, ada banjir, itu rumahnya masih tetap berdiri dengan tegak. Nah, tapi ada yang kedua membangun di atas pasir. Pernah ke pantai? Semuanya pasti pernah ke pantai. Ya kan? Pernah ya? Nah, di pantai itu kan banyak pasir ya. Nah, kalau ada pas air pantainya itu ke pinggir, nah itu kan pasirnya pada ke bawah tuh. Nah, coba bayangkan kalau orang membangun sesuatu, atau ini aja deh, bukan membangun, bikin istana pasir. Nah, kalau bikin istana pasir, terus kena air pantai, itu kan terus istananya hancur. Nah, dibayangkan seperti itu, kalau ada orang yang membangun rumah di atas pasir, nggak ada apa-apanya tuh, bawahnya nggak ada apa-apanya, pasti rumah itu akan roboh seketika. Nah, yang satu lagi membangunnya di atas pondasi, yang tadi itu gambar yang pertama. Sini rumahnya semuanya pakai pondasi nggak? Kalau ada angin, goyang-goyang nggak? Enggak ya, masih berdiri kokoh, itu artinya rumahnya memakai pondasi. Nah, bedanya apa? Bedanya kok Tuhan Yesus ini gimana maksudnya? Apa kok rumah pakai pondasi sama rumah nggak pakai pondasi? Nah, itu artinya yang tidak memakai pondasi itu adalah orang yang mendengarkan firman, semuanya mendengarkan firman, tetapi hanya memperhatikan aja. Memperhatikan dan mendengarkan aja. Nah, kalau orang itu ada masalah, pakai pondasi ya, Fael ya. Ada masalah atau ada sesuatu hal, dia pasti akan nggak tahu gimana nih caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, tetapi orang yang menjadi pelaku firman itu ya adalah yang mempunyai pondasi. Itu orang yang di setiap kehidupannya itu mengandalkan Tuhan. Nah, selalu percaya Tuhan akan menolong, akan ditolong Tuhan dan kuat. Nah, ada badai, dia akan kuat berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Siapa di sini yang tidak pernah, siapa di sini yang pernah mengalami kesusahan? Apa ya kesusahan? Pernah mengalami, apa Lintang contohnya? Apa ya? Kayak ada sebentar ya Tante. Oh ya, contohnya yang paling gampang nih. Semua di sini pernah sakit? Pernah ya. Nah ya, kalau kita tidak percaya sama Tuhan atau kita ragu-ragu atau pondasi kita nggak kuat kepada Tuhan, itu kita tuh kayak, Tuhan ini gimana sih? Saya kok sakit, saya kok dikasih sakit. Nah, bisa juga seperti itu. Kita nggak percaya kalau Tuhan itu akan menolong kita, memimpin kita. Nah, jadi tujuan hidup kita atau pusatnya kita itu harus berpusat kepada Tuhan,
menjadi pelaku firman. Nah, di sekolah juga seperti itu. Di sekolah bisa menjadi pelaku firman. Contohnya kepada teman-teman kita. Ada teman yang diejek, atau teman yang dibully, atau teman yang nggak punya teman, yang sendirian aja. Nah, kita harusnya seperti apa? Harusnya mengasihi mereka, diajak bermain, seperti itu ya. Itu kalau di sekolah. Menjadi pelaku firman juga bisa mendengarkan guru kita. Kalau yang lain mungkin kalau diterangkan nggak memperhatikan. Saya udah bisa itu pelajarannya. Nah, tapi karena kita tahu yang baik, menjadi pelaku firman, kita akan memperhatikan guru kita. Seperti itu. Ini juga yang kita lakukan saat ini juga menjadi pelaku firman, karena kita mau membangun pondasi biar kita kuat, ya, nggak goyah. Nah, ini pondasi kita nih, seperti ini. Siapa yang di sini mau punya pondasi yang kuat, yang nggak goyang-goyang? Ya, semuanya mau membangun pondasi yang kuat. Jadi tidak hanya mendengarkan saja ya, ini semuanya mendengarkan kan, tetapi juga menjadi pelaku firman itu yang tadi diajarkan, ya mengasihi, ya memperhatikan, ya berdoa, seperti itu ya, pelaku itu berarti melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, sekarang dibuka pelajarannya, bukunya. Yang tengah-tengah nih. Sudah? Nomor 1, itu nomor 2 itu kok nggak ada nomornya, itu ditambahin sendiri ya. Nomor 1 itu yang kasihilah. Nah, nomor 2 itu yang barang siapa, itu nomor 2. Nomor 1. Kira-kira jawabannya yang mana? Itu yang bawahnya tuh, A, B, C, D. Yo, Gian mau baca, silahkan nomor 1. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang benci kamu. Ya, betul. Kasihilah musuhmu. Kasihilah. Nah, itu. Barang siapa mempunyai dua Nomor 2, gantian temennya. Nomor 2. Tadi yang belum siapa ya? Tadi Nathan angkat tangan. Ya. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan tidak punya. Dengan yang tidak punya. Ya, betul, tidak punya. Jadi kasihilah, terus hendaklah ia berbagi. Nomor 3. Nomor 3 siapa? Fael, oke. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat. Di tempat? Iya, Tante. Tempat apa? Tersembunyi. Tersembunyi. Ya, oke. Yang pertama kasihilah, contohnya itu. Kemudian hendaklah ia membagi. Yang ketiga berdoa. Nah, yang keempat nih, Fidela ya? Ya, Tante. Oke. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Ya, mengampuni. Kalau ada teman yang bikin kita jengkel, nah jangan terus malah dilawan. Oh, nanti jadinya bertengkar. Aduh, enggak ya, itu bukan pelaku firman. Pelaku firman adalah mengampuni. Nah, Daniel, bukunya sudah diambil? Sudah. Oh ya, sip. Nah, sekarang yang bawah. Semuanya boleh deh buka mic-nya. Setuju atau tidak setuju? Nomor 1, Anita sengaja mengejek Susi karena kemarin tidak mau bermain bersama Anita. Dengan Anita. Setuju nggak setuju?
Tidak setuju. Nah, betul. Nomor 2, Joshua selalu mentaati perintah orang tuanya dengan penuh rasa hormat. Setuju. Oke, setuju. Joshua selalu mentaati, sama. Oh, sama. Nomor 4, Kakak Dina senang berbagi kasih dengan memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Setuju. Oke. 5, Yohana senang membaca Alkitab dan memuji Tuhan setiap waktu. Setuju. Nomor 6, Tiko lebih memilih untuk pergi berenang bersama teman-temannya daripada ke gereja. Tidak setuju. Setuju. Tapi sebenarnya boleh nggak sih berenang hari Minggu? Boleh. Tapi, Minggu dulu. betul. Betul. Tapi sekolah minggu dulu, berbakti dulu. Nah, itu pelaku firman tuh. Setelah itu boleh melakukan yang lain, kegiatan yang lain. Nah, sekarang ayat hafalannya. Yang tadi belum ada suaranya siapa ya? Kaila. Minta tolong Kaila, baca Kaila. Sudah ada bukunya ya? Ya, yang depan. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengaran saja. Yakobus 1 ayat 22. Ya, terima kasih. Oke, Gian sudah hafal ya? Silakan Gian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Yakobus 1 ayat 22. Ya, terima kasih. Lintang kenapa? Aduh, Tante malah ketawa-ketawa di sini kan. Karena lihat Lintang. Oh iya. Yang terakhir deh. Siapa ya? Wah, ini rombongan ARF lagi angkat tangan. Ya, oke. Silahkan dibaca bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22. Amin. Nah, pelaku firman. Firman-Nya Tuhan itu apa? Ya berdoa, ya mengasihi, ya berbakti, ya membaca Alkitab. Banyak ya, tadi ya berbagi, semua yang kita pelajari itu adalah firman dari Tuhan yang harus kita lakukan. Bukan cuma dengarkan aja, tapi lakukan. Siap? Siap. Yang siap mana? Siap. Siap. Ya, Videla mau tanya? Oh enggak, oke. Ya itu aja pelajaran kita. Kembali ke Tante Elis. Baik, terima kasih Tante Ana sudah menolong kita pagi ini. Siap? Kalau kata Tante Ana tadi siap ya. Oh, sudah bergabung pagi ini sama kita. Ada Om Abdi juga. Selamat pagi, Om. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Kita pagi ini sudah belajar firman Tuhan. Baru lagi pelajaran yang ketiga. Sudah siap ya? Berarti menjalankan apa tadi? Kayaknya banyak banget ya tuh contohnya tuh. Jangan sampai lupa ya tadi yang udah pokoknya melakukan. Yes. Bukan mendengarkan saja tapi melakukan. Betul, banyak sekali contohnya. Jadi fokusnya melakukan, tidak hanya mendengarkan saja. Oke, puji Tuhan kita pagi ini bisa belajar, kita bisa sampai di akhir sekolah minggu kita. Dan sebelumnya kita mau tutup dulu sekolah minggu kita pagi ini. Om Abdi bersedia menolong kami untuk berdoa? Oke, siap. Ya, silakan Om. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pelajaran pagi ini. Engkau sudah mengajar kami lewat Tante Ana. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengar tentang menjadi pelaku firman. Kiranya Engkau menolong kami untuk menjadi pelaku firman. Kami sebentar lagi mau selesai. Kiranya Engkau terus menyertai dan menemani kami. Terima kasih Tante Elis, Bang Parul, dan juga Tante Ana yang sudah mengajar kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Om Abdi. Ya, demikian sekolah minggu kita pagi ini. Terima kasih Tante Ana sudah menolong. Ada Om Parul juga pagi ini. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Oh, nanti sore kita ketemu ya? Jam 4. Iya, jam 4 sore ya. Nanti sore ya, Paskah.
Ya, kalau tidur Ya. siang jangan kelewatan tidur siangnya. Ya, betul. Oke. Ya, itu saja. Ada tambahan Tante Ana? Sudah. Oke, terima kasih banyak. Selamat Nah, pagi, selamat hari Minggu semuanya. Terima Sampai kasih, jumpa Tante. nanti sore. Terima kasih. Tuhan berkati. Sini L, dari L.